Shalom dan selamat pagi untuk Opa dan Oma-Oma anggota PKLU yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun semua kita berada saat ini. Kita sekarang sedang dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Roberto Simanjuntak dari GPIB Baskara Surabaya yang akan membaca Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat edisi pagi 6 Desember 2022. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Oma dan Opa yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan Sabda Bina Umat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau menuntun kami untuk boleh bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, serta menuntun kami dalam pembacaan Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat pagi ini, sehingga kami dapat memahaminya dengan sangat baik. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini terambil dari surat ketiga Yohanes, pasal pertama, mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Selanjutnya bacaan SBU yang diberi judul Doa adalah Dukungan. Di dalam hidup ini, siapapun kita, ada kalanya membutuhkan dukungan dari sesama di tengah pergumulan yang menegangkan. Dalam situasi yang penuh dengan ketegangan tersebut, kita membutuhkan dukungan doa dan perhatian agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tidak hanya di tengah kehidupan sehari-hari, melainkan juga dalam kehidupan bergereja dan melayani. Bersikap yang benar dan memiliki komitmen melayani dengan baik menjadi kebutuhan yang harus dikembangkan hingga kini. Surat 3 Yohanes ini ditujukan kepada Gaius, yaitu salah seorang pegapar Injil yang mengemban tugas pelayanan di jemaat setempat. Permintaan penulis surat ini kepadanya ialah agar Gaius tetap bertahan dan terus mewartakan Injil dalam kebenaran, terutama di tengah berbagai penolakan yang datang terhadap dirinya dan kepada Injil kebenaran.
Doa adalah suatu bentuk dukungan yang konkret atas semangat pelayanan yang ditujukan para pelayannya. Bahkan lebih daripada itu, memiliki pengharapan yang kokoh untuk tetap mewartakan Injil adalah penyemangat untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Nah, bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Gaius didukung dan dibanggakan oleh rekannya karena karyanya. Untuk itu, teruslah berkarya dengan benar dalam melayani Tuhan, apapun tantangannya. Yang kedua, doa merupakan bentuk dukungan yang sangat penting. Dukungan dibutuhkan dan diutarakan, bahkan ditindaklanjuti kepada sesama dalam melayani Tuhan, dimanapun kita berada. Karena itulah yang diperintahkannya. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Berdoa bagi sesama dan mewujudkan kebenaran firman Tuhan adalah panggilan orang percaya dalam kehidupan sehari-hari kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Hiduplah dengan saling menyemangati satu dengan yang lain dan mendukung dalam doa, agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan melalui pelayanan kepadanya dimanapun Ia mengutus kita. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat pagi ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mengakhiri pembacaan Alkitab dan pembacaan renungan Sabda Bina Umat pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan membaca renungan Sabda Bina Umat pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memberi pengertian yang dalam akan firman-Mu itu, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau terus memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU yang Engkau percayakan untuk mengelola kegiatan ini di waktu-waktu yang akan datang. Berkati pula setiap anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada, dengan berbagai aktivitasnya. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Kalau ada yang bersedih, Engkau berikan penghiburan. Dan kalau ada yang berkekurangan, biarlah Engkau memberikan kecukupan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, kaum PKLU, di dalam menjalani seluruh kehidupan usia lanjut kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita berterima kasih kepada Dewan PKLU yang telah mengelola program ini dengan baik dan memberikan kita kesempatan untuk membaca Alkitab dan membaca renungan Sabda Bina Umat. Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada yang telah mengikuti acara ini.
Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.